Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Afriana dengan NIM 87838797, Prodi S1 PGSD Salut Kota Batih, UPBJJ UT Padang. Ini merupakan tugas video dari mata pelajaran pendidikan anak di SD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang 4 elemen dalam perkembangan moral menurut Harlock, menjelaskan bagaimana disiplin penting bagi anak, kebutuhan apa saja yang dapat terpenuhi melalui disiplin, mengapa kasus bullying dapat terjadi dan solusi apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam mencegah kasus bullying tersebut, serta bagaimana meminimalisir stereotip gender pada anak-anak. Harlock mengemukakan 4 elemen dalam perkembangan moral. Yang pertama yaitu peran hukum, kebiasaan atau tata krama, dan aturan dalam perkembangan moral. Ini adalah hal mendasar yang perlu diterapkan pada anak, khususnya di lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya aturan dan kebiasaan ini didapatkan anak pertama kali dari orang tuanya di lingkungan rumah. Pada tahap awal perkembangan moral anak belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah melalui aturan-aturan yang diberikan oleh orang tuanya, guru, atau lingkungan sekitarnya. Serta perlahan anak mulai belajar dari aturan yang dibentuk oleh berbagai kelompok yang berbeda seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan rumah. Hal ini membentuk hal dasar pada anak bahwa semua aturan itu berbeda sesuai pada tempatnya. Anak harus belajar bahwa mereka harus taat pada aturan dan jika dilanggar ia akan mendapatkan konsekuensi atau hukumannya. Contohnya di lingkungan sosial yaitu anak-anak harus belajar bahwa mencuri dan mengambil barang orang lain itu adalah suatu hal yang melanggar aturan. Contoh di lingkungan rumah yaitu anak-anak harus mematuhi aturan orang tuanya. Misalnya orang tua membuat aturan bahwa setiap anaknya memiliki tugas masing-masing yang jika dilanggar akan mendapatkan konsekuensi seperti uang jajannya dipotong. Contoh di lingkungan sekolah itu saat anak-anak melakukan ujian mereka dilarang untuk mencontek dan jika ketahuan mencontek maka nilainya akan dikurangi. Yang kedua yaitu peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati atau nurani adalah kontrol internal dari dalam diri seseorang terhadap tingkah lakunya yang akan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Bedanya dengan hukum yang bersifat eksternal, kata hati ini membuat anak dapat menilai sendiri dan mengevaluasi tindakannya berdasarkan pada nilai moral yang telah terinternalisasi. Contohnya dalam lingkungan sosial yaitu seorang anak yang tidak sengaja menemukan dompet di jalan dan hati nuraninya merasa terdorong untuk mengembalikannya meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Contoh dalam lingkungan rumah yaitu saat seorang anak yang terdorong hati nuraninya untuk membantu kedua orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaan di rumah seperti menyapu, mencuci piring, dan mencuci baju sendiri. Contoh di lingkungan sekolah yaitu siswa yang tidak mencontek meskipun sedang tidak diawasi oleh gurunya karena hati nuraninya berpikir bahwa mencontek itu adalah hal yang tidak baik. Yang ketiga yaitu peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Rasa bersalah dan malu adalah emosi yang muncul ketika anak melanggar sebuah aturan atau standar moral yang berlaku. Rasa bersalah juga merupakan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan hidup budaya karena memungkinkan anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada. Contoh dari rasa bersalah yaitu seorang anak yang merasa tidak enak hati karena sudah berbohong kepada orang tuanya. Contoh dari rasa malu yaitu seorang anak yang ketahuan mencontek, dia akan merasa malu kepada teman-teman dan gurunya karena sudah melakukan hal yang tidak baik dan melanggar aturan. Yang keempat yaitu peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral anak karena dapat memberikan dasar-dasar dari tingkah laku yang diterima masyarakat, membatasi motivasi melalui apa yang diterima dan tidak diterima dalam satu kelompok.
Interaksi sosial memberikan nilai-nilai seperti kerjasama, berbagi, dan menghormati hak orang lain. Contohnya yaitu anak belajar berbagi mainan saat bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak belajar untuk menghargai pendapat dari orang lain. Disiplin memiliki peran yang sangat fundamental terhadap perkembangan anak karena dalamnya terkandung berbagai hal penting yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka. Ketika anak terbiasa dengan disiplin, mereka sebenarnya sedang belajar keterampilan hidup yang sangat berharga karena disiplin mengajarkan anak tentang tanggung jawab, konsistensi, dan bagaimana mengolah diri mereka sendiri dengan baik. Yang menarik adalah disiplin justru dapat meningkatkan kebahagiaan anak. Mungkin ini terdengar agak kontradiktif, namun anak-anak yang terbiasa dengan aturan dan batasan yang jelas sebenarnya akan merasa lebih aman dan nyaman. Mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan memiliki struktur yang memberikan rasa stabilitas dalam hidup mereka. Selain itu, disiplin sangat berpengaruh juga terhadap kemampuan penyesuaian sosial dan pribadi anak, karena anak yang disiplin lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lebih mampu menjalin hubungan dengan orang lain, dan memiliki kontrol diri yang lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi. Pada akhirnya, disiplin adalah fondasi yang penting dalam pembentukan karakter anak, karena melalui disiplin, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, ketekunan, dan penghargaan terhadap suatu aturan akan tertanam dalam diri mereka. Karakter-karakter positif inilah yang akan menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan di masa yang akan mendatang. Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang anak yang sedari kecil dibiasakan untuk disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang tepat waktu. Anak ini tidak akan menunda tugasnya, lalu menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Nah, kebiasaan sederhana ini sebenarnya bukan hanya soal menyelesaikan tugas sekolah saja. Hal ini lebih dari itu. Pengalaman disiplin yang berulang-ulang akan membentuk karakter anak secara perlahan. Jadi, seiring dengan bertambahnya waktu, anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehingga ketika dewasa nanti, nilai-nilai tanggung jawab yang sudah tertanam sedari kecil ini akan terbawa ke dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam lingkungan pekerjaan, hubungan sosial, maupun komitmen lainnya. Ini membuktikan bahwa pengalaman dan kebiasaan yang kita bentuk sedari dini memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Disiplin ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Mari kita bahas satu persatu manfaat yang bisa diperoleh melalui penerapan disiplin ini. Yang pertama, disiplin memberikan rasa aman kepada anak. Maksudnya, ketika anak memahami ada batasan dan aturan yang jelas dalam hidupnya, mereka sebenarnya akan merasa lebih tenang dan terlindungi, karena mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga tidak merasa bingung atau cemas dalam menghadapi berbagai situasi. Lalu yang kedua, disiplin menjadi sarana pembelajaran tentang norma sosial. Melalui disiplin, anak belajar memahami mengapa perilaku tertentu diterima masyarakat sementara perilaku lainnya ditolak. Mereka mulai mengerti konsep benar dan salah, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Ini adalah hal penting untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, disiplin membantu anak untuk selaras dengan norma yang berlaku. Dengan pembiasaan yang disiplin, anak tidak hanya mengetahui aturan, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, disiplin mengembangkan kata hati atau nurani anak. Ini adalah tahapan yang paling penting, di mana anak tidak lagi bertindak karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran internal dari dalam diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengendalikan perilaku mereka secara mandiri, bahkan ketika tidak ada yang mengawasinya. Inilah yang kita sebut sebagai kedewasaan moral dan emosional. Untuk contoh dari kasus bullying,
Saya ingin berbagi kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekitar saya, tepatnya pada anak tetangga saya sendiri. Anak ini mengalami perundungan atau bullying di sekolahnya. Awalnya, dia memang termasuk anak yang cenderung pendiam dan kurang bisa berinteraksi secara aktif dengan teman-temannya. Sifat yang introvert ini justru menjadi sasaran ejekan dan olokan dari teman-teman sekelasnya. Perlakuan buruk yang terus berulang ini memberikan dampak psikologis yang serius. Anak tersebut jadi merasa takut dan enggan untuk pergi ke sekolah karena setiap paginya dia merasa cemas dan tertekan karena harus menghadapi lingkungan yang membuatnya tidak nyaman. Melihat kondisi ini, orang tua dari anak itu memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lain dengan harapan dia bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan sportif. Namun, sayangnya masalah tidak berhenti sampai di situ. Di sekolah yang baru pun, meskipun di lingkungan yang berbeda, anak ini justru mengalami kesulitan yang lebih dalam. Dia sangat takut untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Pengalaman yang traumatis di masa lalu telah meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Trauma ini membuat dia sulit untuk percaya kepada orang lain dan enggan untuk menjalin pertemanan dengan orang yang baru. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kasus yang saya ceritakan tadi bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penting yang menjelaskan mengapa anak tersebut mengalami kesulitan bersosialisasi meskipun sudah berada di lingkungan yang baru. Pertama, kita perlu memahami bahwa pengalaman memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang seseorang. Pengalaman negatif yang berulang membentuk persepsi bahwa lingkungan sekolah dan pertemanan adalah sesuatu yang berbahaya dan dapat menyakitinya. Kedua, ketika seseorang mengalami trauma, otak manusia secara otomatis akan membentuk mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri dari kemungkinan terluka kembali. Dalam kasus ini, anak tersebut secara tidak sadar belajar dari pengalamannya bahwa bersosialisasi dengan teman bisa membawa risiko untuk disakiti. Oleh karena itu, anak itu memilih untuk menutup diri dari interaksi sosial sebagai bentuk perlindungan. Ketiga, trauma yang dialami tidak hilang begitu saja meskipun lingkungannya sudah berubah. Bullying yang terjadi secara berulang telah menciptakan jejak emosional yang sangat dalam pikirannya. Bayangkan aja seperti luka fisik yang meninggalkan bekas, luka emosional pun demikian. Meskipun anak ini sudah pindah ke sekolah yang baru, memori dan perasaan takut yang sudah tertanam kuat tetap terbawa dan mempengaruhi perilakunya. Dan yang keempat, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan generalisasi pengalaman negatif. Anak ini cenderung menganggap bahwa semua situasi sosial di sekolah akan sama dengan pengalaman buruknya di masa lalu. Pikiran yang sudah terprogram oleh trauma ini membuat dia kesulitan untuk membedakan bahwa lingkungan baru itu sebenarnya berbeda. Apa yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mencegah kasus bullying? Mencegah bullying memerlukan kerjasama yang erat antara guru dan orang tua. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Peran guru di sekolah yang pertama, guru perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghargai. Ini bisa dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan menghormati perbedaan. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran karakter ini dalam kegiatan sehari-hari, bukan hanya sebagai mata pembelajaran yang terpisah. Yang kedua, seorang guru harus peka dan responsif dalam tanda-tanda bullying. Perhatikan perubahan perilaku siswa seperti anak yang tiba-tiba menjadi pendiam, sering menyendiri, atau enggan masuk sekolah. Jangan menganggap remeh keluhan atau laporan dari siswa tentang perundungan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan tegas. Ketiga, penting bagi sekolah untuk memiliki sistem pelaporan yang jelas dan aman, di mana siswa merasa nyaman untuk melaporkan kasus bullying tanpa takut mendapatkan pembalasan. Guru juga perlu memberikan sanksi yang tegas dan edukatif. Di sisi lain, orang tua juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anaknya.
Luangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya, tanyakan bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang teman-teman dan perasaannya di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, anak akan merasa nyaman untuk bercerita jika dia mengalami suatu bullying atau melihat bullying. Kedua, orang tua perlu menjadi role model yang baik. Anak-anak belajar dari apa yang dilihatnya. Jika orang tua menunjukkan sikap saling menghargai orang lain, berbicara dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara dewasa, maka anak akan meniru perilaku positif tersebut. Dan yang ketiga, ajarkan anak tentang empati dan bagaimana menempatkan diri di posisi orang lain. Ajarkan mereka berdiskusi tentang bagaimana rasanya jika mereka berada di posisi orang yang dibully. Ini akan membantu membangun kesadaran emosional anak. Keempat, bekali anak dengan keterampilan sosial dan kepercayaan diri. Anak dengan rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki keterampilan sosial yang baik cenderung tidak mudah menjadi target bullying. Dukung minat dan bakat mereka, hargai pencapaian mereka, dan lalu jalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Orang tua perlu aktif berkomunikasi dengan guru tentang bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Jika ada masalah, segera koordinasikan dengan sekolah untuk mencari solusi yang lebih baik. Upaya dalam meminimalisir stereotip gender pada anak-anak. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat seringkali membatasi potensi anak-anak kita. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konkret dari orang tua dan guru untuk mengurangi stereotip agar anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas dan adil tentang peran gender. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membantu anak-anak memahami peran gender secara lebih komprehensif dan fleksibel. Baik orang tua maupun guru perlu mengenalkan kepada anak bahwa peran laki-laki dan perempuan tidak terbatas pada kotak-kotak stereotip yang ada di masyarakat. Yang sangat penting adalah kita sebagai orang dewasa harus menghargai setiap pencapaian dan tindakan anak berdasarkan usaha dan kemampuan mereka, bukan berdasarkan jenis kelamin mereka. Jangan sampai kita memberikan pujian dan kritik hanya karena anak tersebut laki-laki atau perempuan. Mari kita lihat beberapa contoh yang konkret. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak bahwa seorang perempuan sangat mungkin untuk menjadi presiden, pemimpin perusahaan, atau insinyur. Di sisi lain, seorang laki-laki juga sangat wajar dan patut dihargai ketika ia memilih untuk menjadi ayah rumah tangga dan merawat anak-anaknya, memasak, dan bersihkan rumah. Semua pilihan ini sama berharganya dan tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Selanjutnya, anak-anak juga perlu kita ajak untuk menyadari bahwa stereotip gender memang masih ada dan berkembang di masyarakat. Namun, kesadaran ini bukan untuk penerima stereotip tersebut, melainkan untuk memahami dan mengubahnya. Kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun masyarakat seringkali membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya peran tersebut sangat dinamis dan dapat bertukar tergantung pada situasi, kebutuhan, dan tentunya pilihan dari masing-masing individu. Dalam dunia pekerjaan dan karir, kita dapat menunjukkan banyak contoh nyata yang membuktikan bahwa batas-batas gender sudah semakin kabur. Saat ini, semakin banyak perempuan yang sukses di bidang yang dianggap wilayah laki-laki seperti teknik, militer, atau kepemimpinan politik. Sebaliknya, semakin banyak pula laki-laki yang memilih profesi di bidang keperawatan, pendidikan anak usia dini, atau bidang lain yang dulunya dianggap pekerjaan perempuan. Yang krusial di sini adalah bagaimana orang tua dan guru menjelaskan fenomena ini kepada anak-anak. Kita perlu menekankan bahwa pilihan karir atau peran seseorang seharusnya ditentukan oleh minat, bakat, keterampilan, dan fashion mereka, bukan oleh jenis kelamin mereka. Seorang perempuan memilih menjadi pilot bukan karena ia ingin melawat kodratnya, tapi karena ia memang memiliki minat dan kemampuan di bidang penerbangan. Begitu pula dengan laki-laki yang memilih menjadi perawat karena ia memiliki kepedulian dan keterampilan dalam merawat orang lain. Kesimpulannya di sini,
Dengan memberikan pemahaman yang tepat serta contoh-contoh nyata, kita dapat membantu anak-anak untuk tumbuh dengan mindset yang lebih terbuka dan tidak terkungkung oleh stereotip gender. Mereka akan belajar untuk menghargai kemampuan dan kinerja seseorang terlepas dari jenis kelaminnya. Ini adalah investasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Ini juga akan dapat membantu menciptakan generasi emas di masa mendatang. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.